Selamat malam, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky dengan NIM 11S23040. Pada video saya akan mempresentasikan implementasi aplikasi Flutter yang akan saya kerjakan. Fokus presentasi ini adalah pada struktur kode, arsitektur yang digunakan, serta bagaimana setiap bagian saling terhubung untuk membentuk aplikasi yang berjalan dengan baik. Pada proyek ini, aplikasi dibangun menggunakan Flutter menggunakan pendekatan yang struktur. Saya membagi kode ke dalam beberapa layer, yaitu core, data, mohon maaf, code, data, feature, provider, dan share. Tujuan dari pembagian video ini adalah agar kode lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan di kemudian hari. Saya mulai dari struktur folder yang terlebih dahulu. Pada folder core, em, saya menyimpan hal-hal yang mendasar yang dipakai di banyak tempat seperti Costa API, routing, dan konfigurasi tema. Folder ini berfungsi sebagai fondasi utama aplikasi. Kemudian pada folder selanjutnya, saya menaruh model dan service atau repository yang menangani komunikasi data. Setelah itu, ada folder feature. Di sini adalah terdapat berisi halaman-halaman utama aplikasi, misalnya halaman daftar, detail, tambah, dan edit. Berikut ada provider yang digunakan untuk statement management. Terakhir ada share, menyimpan widget umum yang dapat digunakan ulang di banyak halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entry endpoint aplikasi. Aplikasi dimulai dari file main.dart ini, yaitu Steamipedia untuk aplikasi tema saya. Lalu masukkan ke konfigurasi aplikasi utama. Pada bagian ini, aplikasi menganalisis provider yang dibutuhkan, seperti game provider dan plan provider, tanpa perlu mengirim data secara manual dari satu widget ke widget lain. Berikut, saya akan menjelaskan tentang routing. Pada proyek ini, eh, ada yang dapat kita definisikan dari beberapa routing seperti halaman home, plans, halaman games, dan halaman profil. Lalu router dinamis untuk detail edit berdasarkan ID. Dengan ini navigasi antara halaman menjadi lebih struktur dibandingkan penggunaan navigator manual di banyak tempat. Bagian berikutnya adalah tema aplikasi. Saya membuat pengaturan tema di folder core atau tema. Di sana terdapat warna, tipografi, tema, tipografi, sama notif tema notifiernya untuk mengatur perubahan tema secara dinamis. Dengan mekanisme ini, ketika pengguna menekan toggle tema, semua aplikasi akan melakukan rebuild dengan tema baru tanpa perlu mengubah masing-masing widget satu persatu. Ini mengimplementasikan dark mode menjadi lebih bersih. Sekarang saya masuk ke layar data. Pada layar data terdapat ada model dan service. Pada bagian model, ada yang namanya kayak API respon, game model, sama plan model. Terdapat properti seperti ID, nama, gambar, part gambar, deskripsi, genre, dan publisher. Berikut. Saya juga menyediakan factory from JSON agar partial data dari API lebih mudah dan konsisten. Pendekatan ini penting karena front-end tidak sebaiknya langsung bergantung pada map mentah dari JSON. Masih di layar data, berikut ada service dan repository. Dengan begitu
Dengan begitu, tanggung jawab setiap layer menjadi jelas. Untuk komunikasi dengan backend, saya menggunakan package HTTP, endpoint API didefinisikan di API Standard. Ini API Standard. Lalu, sehingga URL dasar dan endpoint tidak tersebar di banyak file. Ini penting agar jika nanti file base URL berubah, saya cukup memperbarui di satu tempat. Selain itu, pola ini mengurangi resiko typo dan meningkatkan konsistenitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state management. Pada proyek ini, saya menggunakan yang namanya provider. Jadi provider ini terdapat ada dua, seperti plan provider dan game provider. Contohnya, dengan penjelasan untuk setiap domain utama, saya membuat provider khusus. Provider ini menangani status aplikasi seperti inisial, loading, sukses, dan error. Dengan status ini, tampilan dapat menyelesaikan kondisi data. Misalnya, saat request sedang berjalan, aplikasi akan menampilkan loading. Saat gagal, aplikasi akan menampilkan error. Dan saat berhasil, data akan menampilkan ke layar. Saya ambil contoh. Pada game provider, provider ini menyimpan data game yang sedang dipilih, pesan error, dan query pencarian. Kemudian provider memiliki metode seperti load game by ID, add game, edit game, remove game, update search query, clean search game, dan set status. Jika seluruh logika pengolahan state dipusatkan di provider, sedangkan widget fokus pada tampilan. Ini adalah pemisahan tanggung jawab yang cukup penting dalam pengembangan Flutter. Berikut saya akan menjelaskan halaman daftar misalnya seperti game screen. Ini di bagian feature. Pada halaman ini, ketika widget pertama kali dibuka, aplikasi memanggil load game melalui add port frame callback. Cara ini dipakai agar pemanggilan data tidak mengganggu proses build awal widget. Lalu pada bagian body, saya menggunakan consumer game provider untuk memantau perubahan state. Ketika state loading, aplikasi menampilkan loading. Ketika error, aplikasi akan menampilkan pesan error beserta tombol retrieve. Ketika sukses, aplikasi menampilkan daftar game menggunakan live view builder. Pada masing-masing item, saya menampilkan gambar, nama, dan deskripsi singkat. Item dibungkus dengan inkwell agar dapat ditekan, lalu saat ditekan akan menampilkan halaman detail berdasarkan ID. Pendekatan ini membuat alur penggunaan aplikasi menjadi intuitif dari daftar ke detail, lalu dari detail bisa kuedit dan atau hapus. Halaman detail juga cukup penting pada game detail screen. Baik. Saat itu, ketika ada di game data screen, provider membuat data game berdasarkan ID. Jika data berhasil, diambil halaman menampilkan gambar besar, judul, deskripsi, genre, dan publisher. Selain itu, pada app bar, saya menambahkan menu aksi seperti edit dan hapus. Jika halaman detail tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi pusat aksi terhadap data yang sedang dipilih. Selanjutnya, halaman tambah atau edit. Pada halaman ini, saya menggunakan yang namanya text editing controller untuk setiap field input. Form divalidasi sebelum data dikirim ke backend. Untuk gambar, saya menggunakan image picker agar pengguna dapat memilih file dari galeri, dan saat kondisi tertentu dari kamera, setelah file dipilih, aplikasi menyimpan multi-part request melalui service. Pendekatan ini memungkinkan upload gambar bersamaan dengan data teks lain dalam satu request. Pada halaman edit, alur kerjanya sedikit berbeda. Seperti form ditampilkan, aplikasi mengambil data lama, lalu field input diisi dengan data tersebut. Jika submit berhasil, aplikasi menampilkan snap bar sebagai notifikasi, lalu kembali ke halaman sebelumnya. Saya juga membuat beberapa widget reusable pada folder share widget, contohnya seperti ada bagian button nav widget yang akan kita pakai
interaksi untuk pindah-pindah seperti profil, plan, games, dan home. Lalu ada error widget, itu untuk menampilkan ketika dia akan error. Membuat kode lebih modular, salah satu fitur tambahan pada aplikasi ini adalah pencarian. Pencarian diimplementasikan pada provider melalui property search query. Ini, update search query. Ketika pengguna mengetik kata kunci, query akan diperbarui dan daftar yang akan tampil difilter berdasarkan nama data. Dengan mekanisme ini, pencarian bisa dilakukan langsung di sisi front-end tanpa perlu request ulang ke server untuk kasus sederhana. Ini meningkatkan responsivitas antar muka. Dari sisi kualitas kode, saya juga melakukan pengujian menggunakan Flutter Test. Pengujian dilakukan ada beberapa level. Di sini ada integration, screen, unit, unit, dan yang terakhir ada widget. Selain itu, saya juga menjalankan Flutter Analyze untuk memastikan tidak ada warning. Nih, berikut sudah tidak ada warning. Dalam proses pengembangan, saya juga menemukan beberapa hal menarik, misalnya sinkronisasi antara respon backend dan kebutuhan frontend. Salah satu contoh adalah penanganan field gambar. Frontend membutuhkan URL gambar yang valid agar image network dapat berjalan. Seperti berikut. Jadi integrasi backend dan frontend harus benar-benar diperhatikan, terutama untuk penamaan file JSON, part file, endpoint status file. Hal ini seperti penting karena meskipun UI sudah benar, gambar tetap tidak akan muncul jika backend tidak mengirim URL yang tepat. Secara keseluruhan, pendekatan yang saya gunakan pada Pro ini menekankan keteraturan struktur, pemisahan tanggung jawab antar layer, dan kemudahan pengembangan lanjut. Model digunakan untuk representasi data, service, dan repository untuk pengambilan data, provider untuk pengolahan state, dan feature untuk tampilan utama aplikasi. Dengan pola seperti ini, aplikasi menjadi lebih mudah dipelihara dan lebih siap untuk dikembangkan dengan fitur baru. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada hasil tampilan akhir, tetapi juga pada kualitas struktur kode di baliknya. Dengan memanfaatkan Flutter, provider, core router, dan pembagian folder yang jelas, saya berusaha membangun aplikasi yang fungsional, rapih, dan mudah dikembangkan. Dengan penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.